Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, yang saya hormati Ibu dosen, eee, mata kuliah Audit Internal, Ibu Dokter Deliana SE, AKM SICA, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami kali ini adalah kami ingin mempresentasikan, eee, tugas kelompok kami yang berjudul Audit Internal Berbasis Resiko, yang di mana anggota kelompoknya terdiri dari, eee, saya sendiri, Wahyu Sigalinggi, kemudian saya, yang kedua adalah Riksan Dastin Manurung. Baik, sebelum masuk, untuk mengenai audit internal berbasis resiko, ada baiknya kita memahami dulu latar belakangnya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui saat ini, mengelola resiko itu menjadi bagian yang integral dalam tata kelola perusahaan yang baik ataupun good corporate governance. Kemudian yang kedua, pengendalian internal itu membutuhkan pengelolaan risiko sendiri. Selanjutnya, sebab itu menentukan ataupun identifying dan juga mengelola ataupun managing risiko yang ada di tangan manajemen. Kemudian yang keempat, salah satu peran pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola tidak. Kemudian, apa sih audit internal berbasis risiko itu gitu ya? Yang pertama, perlu diketahui bahwa metodologi yang mengintegrasi kegiatan pengendalian internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, AIBR itu memungkinkan audit internal memberikan assurance ataupun keyakinan. Perlu digarisbawahi di sini adalah keyakinan kepada komisaris bahwa manajemen risiko telah berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga, kesiapan setiap organisasi menjalankan AIBR itu relatif bervariasi. Nah, jika manajemen risiko belum berfungsi, maka AIBR tidak mungkin bisa dijalankan. Nah, hal ini berarti sistem pengendalian internal itu masih lemah. Selanjutnya, masuk kepada implementasi AIBR itu sendiri. Yang pertama, itu ada audit internal memperoleh keyakinan bahwa manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko baik di atas maupun di bawah risk appetite. Kemudian yang kedua, audit internal meyakini bahwa risiko melekat ataupun inherent risk itu telah direspons secara efektif dalam batas risk appetite ataupun prinsip cost benefit. Kemudian yang ketiga, jika terdapat risiko sisa atau residual risk yang tidak sesuai dengan risk appetite, dapat diambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang keempat, efektivitas dari manajemen risiko dan tindakan lanjut yang dibutuhkan dapat dipantau. Oke, teman-teman bisa melihat bagan yang ada di layar kita bersama-sama. Ini adalah salah satu bagan implementasi dari AIBR itu sendiri. Kita bisa lihat ada 3 tahap dalam pengimplementasian AIBR itu sendiri. Yang pertama itu ada tahap assessment ataupun menilai risk maturity-nya itu sendiri. Nah, kita dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana sih dan manajemen itu bisa menilai dan juga mengelola dan memantau risiko. Nah, gambaran ini itu akan memberikan petunjuk apakah catatan ataupun daftar risiko itu dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap perencanaan audit berkala ataupun periodic audit planning. Nah, secara berkala umurnya itu hanya setahun saja. Umumnya hanya setahun sekali. Nah, tentukan penugasan assurance dan consulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana Dewan membutuhkan assurance, termasuk juga assurance atas proses-proses manajemen resiko, pengelolaan resiko-resiko, kunci resiko, dan juga pencatatan dan pelaporan resiko. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu adalah tahap melaksanakan tugas audit. Nah, di tahap yang kedua tadi itu kita membuat perencanaan audit ataupun periodic audit planning. Kemudian di tahap yang ketiga itu kita menjalankan auditnya seperti sebagaimana yang sudah kita atur sebelumnya di tahap kedua.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rickson. Teman-teman, kita masuk ke jenis risiko. Nah, sebenarnya risiko itu apa sih? Nah, risiko adalah kemungkinan yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, hal ini akan mempengaruhi oleh tujuan perusahaan itu sendiri. Oke, ada banyak jenis risiko bisnis, tetapi di sini kami akan melampirkan 5 jenis risiko bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu risiko strategi, yang kedua itu kepatuhan risiko, yang ketiga yaitu risiko operasional, yang keempat finansial risiko, dan yang terakhir yaitu reputasi risiko. Next. Oke, kita masuk ke strategi resiko, di mana resiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Nah, risiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan. Nah, contohnya yaitu pada saat ini perkembangan zaman teknologi, di mana sekarang sudah ada 5G. Nah, hal ini perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman agar supaya uh, operasional dari perusahaan sendiri dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu compliance risiko atau risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari pelaku hukum berupa perilaku aktivitas perusahaan atau organisasi yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya dari risiko compliance ini yaitu contohnya perusahaan perkebunan. Nah, perusahaan perkebunan yang mau menjual produknya atau mengimpor produknya ke luar negeri, hal ini perusahaan sendiri harus mematuhi peraturan yang ada di dalam negeri ataupun di luar perusahaan negara yang diimpor. Selanjutnya yaitu risiko operasional. Oke, kita masuk ke risiko operasional, di mana risiko kerugian yang disebabkan oleh catat atau kegagalan proses, bisa melalui kebijakan, sistem, peristiwa yang mengganggu operasional perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu risiko finansial. Kemungkinan uang hilang atau potensi terjadinya kerugian yang bersifat moneter yang dapat diukur melalui uang. Nah, risiko keuangan ini bisa menimpa siapa saja, misalnya individu, kelompok, seperti perusahaan atau pemerintah. Contohnya dari risiko finansial ini yaitu salahnya pencatatan, di mana uh, pendapatan perusahaan itu adanya pendapatan perusahaan berasal dari pelanggan besar yang lazimnya diberi kredit 60 hari. Nah, dalam hal ini perusahaan mempunyai risiko keuangan yang signifikan jika customer tidak membayar utangnya. Nah, hal ini bisa mengakibatkan macetnya dari suatu perusahaan sendiri. Next. Dan yang terakhir yaitu reputasi risiko, di mana reputasi risiko ini adalah jenis ancaman yang bisa merusak nama baik pada suatu perusahaan ataupun bisnis. Baik, itu saja presentasi kami. Saya kembalikan ke Yuli. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan, dan bila banyak kekurangan karena dalam pembuatannya sendiri kami memiliki banyak sekali keterbatasan. Cukup sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.